Oke teman-teman dan ibu dosen atau bapak dosen, mohon izin kami akan mempresentasikan hasil tugas rancang kami, yaitu tentang iteratif dichotomizer tree atau eddy tree. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Arya Abdillah dengan NIM 672022-303 dan teman saya Ra Kristiano Arianto dengan NIM 672022-085. Oke, terus masuk ke apa itu eddy tree. Nah, eddy tree ini adalah algoritma desain tree learning atau algoritma pembelajaran pohon keputusan yang paling dasar. Algoritma ini melakukan pencarian secara menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. Nah, karakteristik eddy tree ini secara top down dan divide conquer. Top down artinya pohon keputusan dibangun dari simbol akar ke daun, sementara divide and conquer artinya training data secara rekursif dipartisi ke dalam. Nah, terus kita entropi ini sebuah objek yang diklasifikasikan dalam pohon harus dites nilai entropinya. Nah, itu rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk keterangannya ini S ini ruang data sampel yang digunakan untuk training. P plus jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Nah, untuk P min ini jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Nah, terdapat 10 orang mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan 3 parameter atau atribut penilaian. Yang pertama itu raport SMA dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu cukup, bagus, dan kurang. Yang kedua ini ujian masuk dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu bagus, cukup, kurang juga. Yang ketiga itu pengumpulan berkas dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Nah, masuk ke gain. Sebuah objek yang diklasifikasikan pada pohon harus dites nilai entropinya, seperti entropi. Ini rumusnya. Untuk keterangannya itu S itu ruang data sampel yang digunakan untuk training. P plus itu jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada sampel data untuk kriteria tertentu. Nah, untuk P min ini jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Nah, ini status studi kasus mahasiswanya bisa dilihat ya teman-teman. Ada 10 tuh. Nah, untuk perhitungan manualnya itu misalkan kita memiliki himpunan kasus dengan 2 kelas iya atau tidak. Iya dan tidak, maaf. Jika kita memiliki atribut pegawai dan 2 nilai 1 dan 0, kita dapat menghitung entropi dan gain sebagai berikut. Nah, seperti itulah teman-teman, bisa dilihat. Nah, untuk contoh code-nya ini ya teman-teman. Nah, penjelasan programnya seperti istilah sebelumnya itu plan 1 itu import library dan pembuatan data frame. Program pertama-tama mengimport library pandas dan match, kemudian membuat data frame dari sampel data pendaftaran mahasiswa. Nah, plan 2 itu fungsi untuk menghitung entropi. Program mengidentifikasikan fungsi entropi untuk menghitung entropi. Nah, fungsi ini itu menghitung entropi berdasarkan nilai yang unik dalam atribut. Nah, plan 3 itu fungsi untuk menghitung gain. Program juga mendefinisikan fungsi gain untuk menghitung gain. Fungsi ini menghitung gain berdasarkan entropi dari setiap nilai unik dalam atribut. Untuk plan 4 itu perhitungan entropi dan gain. Program kemudian menghitung entropi dan gain untuk setiap atribut pada dataset pendaftaran mahasiswa menggunakan fungsi yang telah diidentifikasikan. Untuk plan 5 itu output. Nah, hasil perhitungan entropi dan gain untuk setiap atribut dicetak ke layar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih.